Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Teman-teman sekalian, hari ini saya akan share tentang kebiasaan langka yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sangat istimewa. Jadi kebiasaan langka yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang istimewa. Jadi bukan orang sembarangan. Jadi kita ingin tahu nih, ini orang termasuk orang biasa, orang istimewa, atau orang kebanyakan. Kita bisa lihat dari ciri berikut ini. Mungkin ada di antara keluarga kita, sahabat-sahabat kita yang merupakan orang-orang istimewa. Anda bisa mengenali cirinya dari hal yang berikut ini. Oh ya, sebelum kita mulai, mohon berkenan ya untuk mengklik tombol subscribe dan jangan lupa nanti di-share. Baiklah teman-teman, apa kebiasaan langka yang sangat unik ini yang hanya dimiliki orang yang sangat spesial? Yang pertama, adalah orang yang apabila dia marah, teman-teman pernah marah nggak? Pasti pernah marah. Kita semua pernah marah ya sama orang lain ya. Baik marah untuk hal-hal yang sepele atau juga mungkin kita juga pernah marah untuk hal-hal yang besar. Nah, yang istimewa dari orang ini adalah meskipun dia marah, tapi dia tidak pernah membenci orang yang dimarahinya. Ini yang istimewa. Karena kebanyakan orang kalau dia marah kepada orang, marah plus benci sama orang itu. Nggak mau ketemu lagi, ya kan? Nggak mau ngomong lagi sama orang itu. Bisa perlu sebulan udah nggak usah ngomong lagi, nggak usah berteman. Seumur hidup saya nggak mau berteman sama kamu. Bisa begitu karena satu kemarahan. Tapi orang ini istimewa. Meskipun dia bisa marah kepada orang lain, tapi dia tidak pernah membenci. Karena yang dia marah itu pada kelakuan orang itu, bukan pada orangnya. Karena kelakuan orang itu bisa dilakukan juga oleh siapapun, ya kan? Nah, tapi orangnya ya setiap orang pasti berbeda. Karena dia melihat bahwa yang dia tidak suka adalah kelakuan orang itu, maka dia marah pada kelakuannya, bukan pada orangnya. Jadi meskipun dia marah, meskipun kita marah kepada orang lain, kita tidak membenci dia. Ya, ini ciri pertama orang-orang yang istimewa. Sulit ya? Iya, kayaknya sulit. Karena biasanya marah dan benci itu satu paket. Tapi ini ya karena ini orang spesial ya, jadi dia beda dengan orang lain. Apa yang kedua? Ini orang istimewa juga nih, orang istimewa. Coba lihat, ada nggak di antara keluarga dan sahabat-sahabat kita yang seperti ini? Yaitu apabila dia mengalami kekecewaan. Pernah kecewa nggak? Punya keinginan apa-apa itu nggak tercapai, punya harapan begini nggak tercapai. Banyak sudah dijanjiin, diapain itu tapi ternyata diabaikan. Ini kan kekecewaan yang luar biasa. Artinya banyak hal lah yang bisa menjadi alasan bagi setiap orang untuk kecewa. Cuma apa yang menjadikan orang ini istimewa? Orang ini menjadi istimewa karena meskipun dia menghadapi berbagai macam kekecewaan, tapi dia tidak pernah mengeluh. Wah, sama seperti marah dan benci satu paket tadi. Kecewa dan mengeluh ini juga sering kali menjadi satu paket. Tapi tidak bagi orang-orang yang sangat istimewa. Dia bisa saja kecewa gitu, tidak mendapatkan apapun yang diinginkan, kecewa lah banyak dengan berbagai macam hal, tapi itu tidak membuat dia berkeluh kesah. Karena sekarang banyak sekali kita lihat orang-orang yang sedikit-sedikit ngeluh, dikit-dikit ngeluh, hal yang sepele pun ngeluh ya gitu kan. Apalagi mengalami kekecewaan yang besar, yang kecil aja mengeluh, gimana yang besar ya kan. Jadi yang begitu pasti bukan orang istimewa. Kalau orang istimewa, meskipun dia sudah mengalami kekecewaan, tapi dia tetap tidak pernah mengeluh. Itu ciri yang kedua. Apa yang ketiga? Yang ketiga ini menarik nih. Yang ketiga adalah orang-orang yang dia kaya. Dia punya status sosial yang tinggi. Kaya lah, kita bicara kaya dulu. Tapi dia tidak pernah pamer dan tidak pernah merasa dirinya lebih hebat dari orang lain.
ini langka ya, langka. Ini orang kaya yang benar-benar kaya. Karena ada orang kaya yang merasa kaya, atau orang kaya baru, atau mendadak kaya, atau bagaimana lah ya, langsung merasa dirinya paling hebat, sombong, bicara paling tinggi, pamer segala macam, segala aksesoris itu ditunjukkan kepada orang lain untuk menunjukkan betapa hebatnya dia, betapa kayanya dia. Tapi orang-orang yang istimewa, yang kaya sejati, mereka biasa saja, tidak pamer, biasa saja. Meskipun pakai baju mahal biasa aja, tetap tidak ada sesuatu pun yang menunjukkan dirinya ingin ditunjuk-tunjukkan gitu. Karena kita pasti tahu nih orang itu sedang ingin memamerkan atau tidak, atau menunjukkan sesuatu atau tidak, kita pasti tahu gitu. Naluri kita tahu nih orang sedang menyombongkan dirinya. Orang-orang yang kaya dan istimewa ini, mereka tidak pernah pamer, tidak pernah merasa dirinya jauh lebih spesial, memperlakukan orang lain dengan apa yang dimilikinya. Sementara yang kadang terjadi, orang yang gak kaya aja sibuk pamer, padahal kaya pun enggak gitu. Bisa jadi punya barang itu dari hutang yang belum lunas-lunas juga ya kan, dari minjem, tapi pamer padahal nggak ikut punya gitu, cuma minjem doang. Atau itu tadi, udah sibuk pamer untuk menunjukkan betapa hebat dan kayanya, betapa dia orang yang berpunya ya kan, padahal nggak ikut punya. Mengerikan ya. Nah, itu pasti orang yang sangat tidak istimewa. Sebaliknya dengan orang yang kaya tadi, yang istimewa. Nah, kemudian apa yang berikutnya? Yang berikutnya adalah orang yang istimewa adalah mereka yang mengalami kesedihan. Kita semua pasti juga pernah mengalami kesedihan dengan berbagai macam peristiwa, keadaan yang terjadi pada diri kita. Apa yang menjadikan orang istimewa padahal dia sedih adalah karena orang-orang ini tetap menunjukkan wajah yang penuh dengan senyuman meskipun sedang bersedih. Dia tidak pernah menunjukkan kesedihannya, deritanya kepada orang lain. Karena buat dia itu sesuatu yang cukup dia aja yang ngerasain. Sedangkan orang lain harus diberikan yang terbaik. Apa yang dia bisa berikan adalah senyuman kepada orang lain. Dia tidak ingin berbagi derita, tidak ingin berbagi kesedihan. Tapi yang dia ingin bagi adalah kebaikan berupa senyuman. Jadi meskipun dia sedang sedih hatinya, tapi dia tetap berusaha untuk senyum kepada siapapun. Sampai orang-orang heran, gila nih orang kan kita tahu dia sedang sedih, tapi wajahnya tetap menunjukkan senyuman. Betapa tegar dan tabahnya dia, ya kan? Jadi seolah-olah benar-benar kesedihan itu hanya untuk dirinya sendiri, tapi dia tetap memberikan yang terbaik untuk orang lain lewat senyumannya. Nah teman-teman sekalian, itulah pribadi yang istimewa. Orang-orang yang langka, kebiasaan-kebiasaan langka yang hanya dimiliki orang-orang istimewa. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang gagal. Sudah coba sesuatu, berusaha sesuatu, tidak berhasil, gagal. Yang membuat dia istimewa adalah dia tetap bangkit. Dia tidak menyerah. Dia tidak putus asa. Wah, ini manusia langka dan istimewa ini. Orang yang sering gagal. Tapi dia tidak pernah menyerah. Dia selalu berusaha, berjuang untuk bangkit dari kegagalan. Mudah-mudahan kita semua itu termasuk bagian dari orang-orang yang manusia langka yang istimewa ini. Kalau kita belum sampai pada tahapan itu, paling tidak kita bertemanlah dengan orang-orang seperti itu. Mudah-mudahan keistimewaan dia itu menular kepada kita. Kita berteman kepada mereka. Kenapa? Karena mereka ini manusia langka, limited edition. Yang semakin kita dekat kepada mereka, maka mudah-mudahan kebaikan mereka itu, keistimewaan mereka itu menyibrah juga kepada kita. Ini yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai bertemu dalam episode berikutnya.